Cinta merupakan muara dari segala pencarian spiritual yang dilakukan oleh seorang hamba. Dalam tradisi tasawuf, mahabbah atau cinta ilahi bukan sekadar ungkapan lisan, melainkan api yang menghanguskan seluruh keinginan pribadi demi menggapai ridho dari sang kekasih. Seorang hamba yang telah sampai pada makom ini tidak lagi melihat dirinya sendiri, karena seluruh eksistensinya telah larut dalam keagungan Allah yang maha luas. Rabi'ah al-Adawiyah menjadi simbol abadi bagi perjalanan cinta yang murni ini. Kehadirannya di dunia memberikan warna baru dalam sejarah spiritualitas Islam, di mana pengabdian tidak lagi didasarkan pada perhitungan untung rugi. Seorang insan yang mencintai Allah akan mendapati bahwa seluruh penderitaan dunia menjadi manis, asalkan sang kekasih tetap memandangnya dengan tatapan kasih sayang yang abadi. Dalam pandangan para wali sufi, mahabbah adalah sayap yang membawa ruh melintasi batas-batas kemanusiaan. Cinta ini tidak tumbuh dari paksaan, melainkan dari pengenalan yang mendalam terhadap sifat-sifat kesempurnaan Sang Khalik. Ketika seorang hamba menyadari bahwa setiap detak jantung dan embusan napas adalah pemberiannya, maka secara alami rasa syukur itu berubah menjadi kerinduan yang tak kunjung padam. Cinta yang hakiki akan meniadakan jarak antara hamba dan penciptanya. Seorang hamba tidak lagi merasa asing di dunia ini, karena ia melihat jejak-jejak keindahan sang kekasih pada setiap ciptaan. Dengan mahabbah, segala bentuk ibadah bukan lagi beban yang memberatkan, melainkan sebuah pertemuan indah yang dinantikan setiap waktu, layaknya pertemuan dua kekasih yang telah lama terpisah oleh tirai duniawi. Suatu ketika di jalanan kota Basra, terlihat seorang perempuan sufi berjalan dengan tergesa-gesa membawa obor api yang menyala dan seember air. Pemandangan ini mengundang tanya bagi setiap insan yang melihatnya, karena tindakan tersebut tampak tidak lazim di mata orang awam. Namun bagi seorang hamba yang memiliki mata hati tajam, tersimpan sebuah pesan ma'rifat yang sangat dalam di balik tindakan simbolis tersebut. Rabi'ah ingin membakar surga dengan api di tangan kanannya dan memadamkan neraka dengan air di tangan kirinya. Hal ini dilakukan bukan karena kebencian terhadap janji dan ancaman Allah, melainkan sebagai protes spiritual terhadap cara manusia beribadah. Seorang hamba seringkali terjebak dalam penghambaan yang transaksional, di mana ketaatan dilakukan hanya demi mengharap kenikmatan surga, atau karena ketakutan akan siksa neraka. Tindakan ini mengajarkan bahwa selama surga dan neraka masih menjadi tujuan utama, maka seorang hamba belum benar-benar menyembah Sang Pencipta. Surga dan neraka adalah makhluk, dan menyembah Allah karena mengharap makhluk adalah sebuah hijab yang menutupi kebenaran hakiki. Seorang insan perlu membersihkan pandangannya, agar dapat melihat Sang Pemberi nikmat, bukan hanya fokus pada nikmat yang diberikan. Pesan ini sangat relevan dengan ajaran para nabi yang menekankan kemurnian tauhid. Nabi Muhammad mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika seorang hamba dapat memandang wajah Allah di akhirat kelak. Dengan membakar bayangan surga dan memadamkan ketakutan neraka, seorang hamba diharapkan dapat berdiri tegak di hadapan Sang Kekasih dengan hati yang kosong dari selainnya. Ikhlas adalah ruh dari setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Tanpa keikhlasan, ibadah hanyalah gerakan lahiriah yang hampa tanpa makna di hadapan Sang Khalik. Namun, tingkat keikhlasan dalam tasawuf memiliki tingkatan yang sangat tinggi, di mana seorang insan berusaha melepaskan diri dari segala bentuk pamrih, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Seorang hamba yang beribadah karena takut neraka, diibaratkan seperti seorang budak yang bekerja, hanya karena takut akan cambukan tuannya. Sementara itu, seorang hamba yang beribadah karena mengharap surga, diibaratkan seperti seorang pedagang yang selalu menghitung laba dan rugi dalam setiap transaksi. Kedua jenis penghambaan ini masih memiliki noda kepentingan pribadi yang menghalangi kemurnian hubungan dengan Allah. Keadilan sejati dalam beribadah adalah menyembah Sang Khalik, karena ia memang layak untuk disembah. Seorang hamba harus menyadari bahwa keagungan dan keindahannya sudah cukup menjadi alasan untuk bersujud, tanpa perlu diiming-imingi pahala, atau ditakuti dengan siksa. Inilah puncak dari ridho, di mana seorang hamba merasa cukup dengan kehadirannya di dalam hati tanpa membutuhkan tambahan apapun. Para wali sering menyatakan bahwa keikhlasan sejati adalah ketika seorang hamba melupakan keikhlasannya sendiri. Jika seorang insan masih merasa bahwa ia telah ikhlas, maka di sana masih ada keberadaan diri yang merasa berjasa. Hanya dengan meniadakan peran diri dan mengembalikan segala pujian kepadanya, seorang hamba dapat merasakan manisnya iman yang tidak tergoyahkan oleh pujian maupun celaan manusia.
Tauhid bukan hanya sekadar mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah secara lisan, tetapi juga meniadakan segala bentuk Tuhan-Tuhan kecil dalam hati. Tuhan kecil tersebut bisa berupa harta, jabatan, harga diri, atau bahkan harapan akan pahala yang berlebihan. Seorang hamba yang bertauhid secara hakiki akan memastikan bahwa niatnya hanya tertuju pada satu titik pusat, yaitu ridho dari Sang Maha Pencipta. Pemurnian niat ini memerlukan perjuangan yang terus-menerus melawan bisikan ego atau nafsu. Seorang insan seringkali tertipu oleh amal baiknya sendiri, merasa telah mencapai makom yang tinggi padahal hatinya masih terpaku pada selainnya. Dengan memahami filosofi Lentera Rabia, seorang hamba diajak untuk meruntuhkan tembok-tembok imajiner yang memisahkan dirinya dari hakikat kebenaran. Dalam ajaran Rasulullah, niat adalah penentu dari nilai setiap perbuatan. Jika niat seorang hamba telah bercampur dengan keinginan untuk dipandang mulia oleh makhluk, atau keinginan untuk mendapatkan tempat nyaman di surga, maka kemurnian tauhidnya sedang diuji. Tauhid yang sempurna menuntut seorang hamba untuk melihat bahwa segala sesuatu berasal darinya, dijalankan karenanya, dan akan kembali kepadanya. Nabi Musa pernah diingatkan untuk melepaskan alas kakinya saat mendekati lembah suci, yang secara maknawi berarti melepaskan keterikatan pada dunia dan akhirat. Demikian pula bagi seorang hamba yang ingin menempuh jalan ma'rifat, ia harus menanggalkan segala atribut dan keinginan pribadi. Hanya dengan hati yang bening dan murni, cahaya ketuhanan dapat terpancar dan membimbing hamba tersebut menuju kedamaian yang abadi. Dalam perjalanan ruhani, banyak sekali godaan yang dapat menghentikan langkah seorang hamba sebelum sampai ke tujuan utama. Surga dengan segala keindahannya dan neraka dengan segala kengeriannya seringkali menjadi hijab atau penghalang yang paling kuat. Seorang insan cenderung terpaku pada keindahan taman surga sehingga lupa pada pemilik taman tersebut, atau terlalu takut pada api neraka sehingga lupa pada rahmatnya yang luas. Hijab kebaikan terkadang lebih berbahaya daripada hijab keburukan. Jika kemaksiatan membuat seorang hamba merasa hina dan bertaubat, maka amal ibadah dan bayangan surga seringkali membuat seorang hamba merasa bangga dan puas diri. Kepuasan inilah yang menjadi penjara bagi ruh, yang mencegah seorang hamba untuk terbang lebih tinggi menuju makom ma'rifatullah yang tidak bertepi. Seorang hamba harus berani melampaui batas-batas materialistik dalam beragama. Meskipun surga dan neraka adalah kebenaran yang nyata, namun keduanya tidak boleh menjadi tujuan akhir dari perjalanan spiritual. Fokus utama harus tetap pada Sang Pemilik Kehendak, karena surga tanpa ridhonya akan terasa hampa, sedangkan penderitaan apapun yang disertai ridhonya akan terasa seperti kenikmatan yang luar biasa. Diceritakan dalam berbagai riwayat wali, bahwa di akhirat nanti ada segolongan orang yang tidak sibuk dengan kenikmatan surga karena mereka asyik memandang keindahan Sang Khalik. Bagi mereka, surga hanyalah tempat berteduh, sementara kebahagiaan sejati adalah kedekatan dengan Sang Kekasih. Inilah esensi dari ajaran tasawuf yang ingin membawa seorang hamba keluar dari penjara harapan, dan ketakutan menuju kemerdekaan cinta. Zuhud seringkali disalahpahami sebagai tindakan menjauhi dunia secara fisik, atau hidup dalam kemiskinan yang ekstrim. Namun, bagi hamba-hamba pilihan, zuhud adalah kondisi hati yang tidak terikat oleh apapun selain Allah. Seorang insan bisa saja memiliki harta melimpah di tangannya, namun harta tersebut tidak sedikit pun masuk ke dalam hatinya atau memengaruhi kecintaannya pada Sang Maha Memberi. Rabi'ah Al-Adawiyah menjalani hidup dalam kesederhanaan bukan karena ia tidak mampu mencari dunia, melainkan karena dunia telah kehilangan daya tarik di matanya. Baginya setiap saat yang dihabiskan untuk memikirkan dunia adalah waktu yang terbuang untuk merindukan Sang Kekasih. Kesunyian yang ia pilih adalah cara untuk mendengarkan bisikan rahasia ketuhanan yang seringkali tertutup oleh kebisingan ambisi manusia. Seorang hamba yang zuhud akan memperlakukan dunia layaknya sebuah jembatan yang harus dilalui, bukan sebagai rumah untuk menetap. Ia tidak akan bersedih ketika kehilangan sesuatu, dan tidak pula terlalu gembira ketika mendapatkan sesuatu, karena ia tahu bahwa semua itu hanyalah titipan sementara. Ketenangan hati seorang insan zuhud bersumber dari ketergantungan yang mutlak hanya kepada kekuasaannya saja. Zuhud yang hakiki juga mencakup pelepasan terhadap pengakuan manusia. Seorang hamba tidak lagi peduli apakah ia dikenal sebagai orang suci atau orang hina, karena fokusnya hanya pada penilaian Sang Khalik. Dengan mengosongkan hati dari berhala-berhala duniawi, maka ruang hati tersebut menjadi luas dan siap diisi oleh cahaya ma'rifat yang akan menerangi jalan hidupnya menuju keabadian. Doa bagi seorang hamba pecinta bukan lagi sekadar daftar permintaan,
melainkan sebuah dialog mesra yang penuh dengan kerinduan. Dalam keheningan malam, seorang insan bersimpuh bukan untuk mengeluh tentang kesulitan hidup, melainkan untuk mengungkapkan betapa ia merasa fakir di hadapan kekayaannya. Dialog ini adalah sarana untuk mempererat ikatan ruhani yang telah terjalin sejak alam ruh. Dalam setiap sujudnya, seorang hamba merasakan kehadiran yang begitu dekat, melampaui kedekatan urat leher sendiri. Tidak ada rahasia yang disembunyikan, karena sang kekasih telah mengetahui segala yang tersirat di dalam dada. Namun, pengungkapan melalui kata-kata tetap dilakukan sebagai bentuk penghambaan dan pengakuan akan kelemahan diri di hadapan kekuatannya yang maha dahsyat. Dialog cinta ini juga mencakup penerimaan yang total terhadap segala ketetapannya. Seorang hamba yang mencintai tidak akan pernah protes terhadap takdir, karena ia yakin bahwa setiap goresan takdir adalah tanda kasih sayang dari Sang Pencipta. Jika seorang kekasih memberikan pahit, maka si hamba akan merasakannya sebagai obat yang menyembuhkan penyakit-penyakit hatinya agar tetap bersih. Nabi Muhammad sering menghabiskan waktu malamnya dalam sholat hingga kakinya bengkak. Hal itu dilakukan sebagai bentuk syukur dan rasa cinta yang mendalam. Begitu pula para pengikut jalan kesufian, mereka menjadikan zikir dan pikir sebagai napas kehidupan. Setiap hembusan napas adalah kesempatan untuk menyebut namanya, dan setiap detak jantung adalah genderang perang melawan kelalaian terhadap kehadirannya. Puncak dari segala pencarian spiritual adalah ma'rifatullah, yaitu pengenalan yang mendalam terhadap Allah, melalui mata hati. Marifat bukan didapat dari tumpukan teori atau buku-buku filsafat, melainkan anugerah yang dicurahkan ke dalam hati seorang hamba yang telah bersih dari kotoran duniawi. Seorang insan yang telah mencapai makom ini akan melihat segalanya dengan cara yang berbeda dari manusia pada umumnya. Dalam pandangan marifat, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah cermin yang memantulkan keindahan dan keagungannya. Seorang hamba tidak lagi terjebak pada kulit luar dari sebuah kejadian, melainkan langsung menangkap intisari atau hakikat di baliknya. Kesadaran ini membawa kedamaian yang luar biasa, karena sang hamba menyadari bahwa tidak ada satu zarah pun yang bergerak tanpa izin darinya. Seorang hamba yang bermakrifat akan hidup dalam keadaan fana, di mana keakuannya telah hilang, dan yang tersisa hanyalah eksistensi Sang Pencipta. Ia bergerak dengan kekuatannya, berbicara dengan bimbingannya, dan diam dalam ridhonya. Inilah keadaan di mana seorang insan telah menjadi instrumen bagi kehendak ilahi, membawa rahmat bagi sekalian alam, sebagaimana misi yang diemban oleh para utusannya. Pada akhirnya, lentera yang dibawa Rabi'ah adalah simbol bagi setiap hamba untuk selalu kembali pada inti ajaran tauhid. Janganlah surga menjadi penghalang, dan janganlah neraka menjadi ketakutan yang menghambat pertemuan dengan Sang Kekasih. Biarkanlah cinta menjadi satu-satunya motivasi, sehingga saat maut menjemput, seorang hamba pulang dengan hati yang tenang dan ridho untuk bertemu dengan Sang Pemilik kebahagiaan sejati.